Selamat datang di Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini 8 Desember adalah Hari Raya Santa Peran Maria di Kandung tanpa noda. Tepatnya 8 Desember 1854, Paus Pius ke-9 mempromulgasikan dogma Santa Peran Maria di Kandung tanpa noda. Dogma ini merupakan penegasan tahta suci atas penghayatan iman gereja bahwa Maria penuh rahmat sejak dikandung ibunya, dan karena itu tanpa ada setitik noda pun padanya. Maria ada dalam persiapan. Maria ada dalam rencana Allah untuk membawa dan menghadirkan Yesus ke dalam dunia. Tepat pada hari promulgasi dogma Santa Peran Maria di Kandung tanpa noda, Tarekat MSC Missionari Sacratissimi Cordis, para misionaris hati kudus, lahir di Issudan, Prancis Selatan, 8 Desember 1854 atau 166 tahun yang lalu. Tarekat MSC lahir terdorong oleh kasih karunia Allah melalui pendiri Pater Jules Chevalier untuk menyebarkan hati kudus Yesus ke seluruh dunia, agar hati kudus Yesus dicintai, dikasihi di mana-mana. Dua momentum ini melekat pada para misionaris hati kudus untuk merenungkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dicurahkan, kasih karunia Allah ditawarkan secara cuma-cuma ketika kita membutuhkannya, terlepas dari apa yang kita lakukan, terlepas dari apa yang kita usahakan atau tidak kita usahakan. Itu adalah murni keputusan Tuhan. Dia menawarkan kepada manusia kasih karunia ini karena dia peduli dengan manusia. Namun, memanfaatkan karunia Tuhan, memanfaatkan anugerah Tuhan untuk kita sendiri memang bergantung pada pribadi-pribadi kita. Kita tidak bisa berbuat dosa dan tetap dalam keadaan kasih karunia. Kita tidak bisa berbuat dosa dan tetap berada dalam rahmat Tuhan yang baik. Kasih karunia Tuhan kita perlukan di dalam hidup kita. Itu adalah hadiah dengan suatu tujuan. Kita tidak bisa menghindari dosa kecuali kita mengandalkan anugerah Tuhan, kecuali kita mengandalkan rahmat Tuhan. Maria adalah wanita, manusia yang paling suci yang pernah hidup, karena dia penuh kasih karunia, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Karena kepenuhan itu, Maria menolak semua godaan untuk berbuat dosa. Tradisi gereja sejak awal memberitahu kita bahwa Maria tetap penuh rahmat sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya kita tetap berpegang teguh pada dogma yang menyatakan bahwa Santa Peran Maria tidak pernah berbuat dosa selama-lamanya. Kasih karunia tersedia bagi kita karena Kristus sendiri. Dia memberi kita Roh Kudus agar kekudusan kita diaktifkan oleh kuasa Tuhan. Dia menganugerahkan kita Roh Kudus agar kekudusan kita
diaktifkan oleh hadirat Tuhan, diaktifkan oleh kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan. Jika kita menginginkan kasih karunia ini, Allah memberikan kita rahmat yang kita butuhkan. Dalam kasih Tuhan kepada kita, Tuhan ingin membantu kita untuk menahan godaan-godaan yang seringkali muncul, yang seringkali kita hadapi, yang seringkali kita temukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mintalah lebih banyak kasih karunia Tuhan, dan Tuhan akan dengan senang hati menyediakannya untuk kita. Tetapi untuk menerimanya, kita harus punya hasrat, keinginan untuk menjadi suci. Dengan memberikan kepada Yesus keinginan kita untuk menjadi kudus, kita akan menerima kasih karunia yang telah ditawarkan kepada kita untuk hidup dalam kekudusan Tuhan, untuk hidup dalam rahmat Tuhan, untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Semoga demikian.